Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Teman-teman, hari ini kita lanjut kuliah keamanan jaringan informasi. Kita membahas mengenai network evidence collection ya. Jadi melanjutkan kemarin kita membahas tools, salah satunya Wireshark yang ada tugas kemarin ya. Kemudian kita membahas network evidence collection. Jadi cara-cara di mana evidence di network itu dikumpulkan ya. Nah, tentunya teman-teman mungkin ada yang menggunakan WhatsApp ya, atau Facebook atau Instagram, kemudian ada juga yang menggunakan Facebook Messenger ya. Nah, seperti kita ketahui kemarin mereka mengalami gangguan tanggal 4 Oktober ya, waktu US atau waktu kita tanggal 5 Oktober, sekitar 5,5 jam mereka down. Jadi down-nya itu ada macam-macam ya analisisnya, tapi yang reliable mungkin yang source-nya dari Facebook sendiri maupun dari report semacam Cloudflare gitu ya. Nah, itu kaitannya sama masih jaringan juga. Jadi kalau teman-teman ada di jaringan, tentu ada banyak aspek di situ ya, mulai dari routingnya, mungkin menggunakan BGP, kemudian ada DNS-nya, nah kemudian ada backbone, gitu ya. Nah di situ gangguannya bisa ditelusuri dari mana. Nah tentunya setelah di trace ya, setelah di trace penyebab utamanya apa bisa dilihat di situ. Nah di sini kita membahas mengenai network communication infrastructure ya, karena di jaringan kita tidak terlepas dari di network communication infrastructure itu ada apa saja. Sama seperti kasus besar kemarin, karena kebetulan Facebook, WhatsApp, kemudian Instagram dan juga Messenger ya, Facebook Messenger itu merupakan 5 besar sosial media yang digunakan oleh 5 miliar user internet. Jadi tentu kesalahan sedikit saja terhadap infrastruktur akan berakibat cukup fatal. Seperti kita ketahui dengan jumlah banyaknya user, nah itu mempengaruhi layanan mereka secara global. Dan meskipun penyebabnya mungkin sederhana, tapi ngetrace-nya, kemudian cara men-solve-nya itu saling berkaitan tentunya. Bahkan security yang paling secure juga menyebabkan penanganan gangguan untuk di jaringan itu bisa take time. Setelah itu baru kita membahas tentang network security infrastructure dan juga management center. Nah di sini nanti akan kita bahas bahwa ketika mengumpulkan evidence, nah ini tentu yang terlibat adalah di semua aset ICT yang ada di situ ya. Nah di network communication infrastructure, terutama teman-teman yang kerja di IT atau di telco, tentu tidak asing dengan typical network configuration seperti ini ya. Jadi medianya tentu teman-teman baik sebagai user maupun sebagai profesional yang kerja di bidang jaringan tentu tidak asing lagi ya dengan bahwa media ketika kita user yang ada di sini ketika mau akses internet, nah kita menggunakan media macam-macam ya. Ada yang menggunakan kabel, kalau teman-teman ada yang menggunakan kabel itu ada yang kabel koaksial, ada juga yang kabel copper ya. Jadi kalau misalnya di rumah internetnya menggunakan internet IndiHome yang menggunakan ADSL, berarti teman-teman sedang mengakses internet menggunakan media kabel. Kemudian ada juga teman-teman yang mungkin menggunakan wireless ya untuk akses dari komputer ke jaringan ISP atau ke intermediary ISP. Jadi ketika di sini teman-teman katakan langganan ADSL yang kabel tadi, tapi dari CPE-nya ke laptop teman-teman menggunakan Wi-Fi. Berarti kita menggunakan dua ini, akses dari laptop ke modem menggunakan wireless,
dan dari modem ke DSLAM-nya operator itu menggunakan copper cable. Namun dewasa ini biasanya ketika operator mulai ada demand, bandwidth-nya relatif besar ya, bisa sampai 100 Mbps gitu. Mungkin ada juga yang nawarin 200 Mbps. Nah, tentunya media kabel menjadi terbatas karena copper atau ada juga yang koaksial kabel yang ditawarkan oleh internet TV kabel, tapi udah jarang ya. Nah, yang banyak copper itu punya keterbatasan tergantung dari diameter dari copper kabel yang digunakan dan juga jaraknya, tapi umumnya kecepatannya mungkin bervariasi antara 1 sampai mungkin 8 Mbps. Sehingga ketika layanannya butuh relatif lebih kapasitasnya lebih gede dibanding yang copper, nah tentunya pilihannya kita bisa menggunakan fiber optik ya. Nah, salah satu teknologinya adalah FTTH, itu fiber to the home. Nah, namun untuk daerah-daerah yang pelosok gitu ya, daerah pelosok di mana atau daerah pariwisata di mana infrastruktur kabel kemudian wireless maupun fiber optik tidak tersedia. Wireless ini termasuk kalau teman-teman akses internet menggunakan handphone ya. Jadi mungkin handphone langsung ke jaringan 2G, 3G, 4G maupun 5G. Nah, misalnya daerah tersebut tidak tercover oleh kabel wireless maupun fiber optik, tentu mereka punya pilihan menggunakan satelit. Misalnya di sini teman-teman lagi di daerah pariwisata, ya infrastruktur kabel wireless fiber optiknya tidak menjangkau daerah tersebut. Nah, pilihannya kita bisa menggunakan satelit ya, pilihan satu-satunya. Atau bisa juga ini sebagai alternatif di mana teman-teman sudah punya jaringan wireless tapi ingin punya backup, tentunya kita ingin punya backup yang berbeda media ya, sehingga ini bisa digunakan. Nah, berikutnya di computer network, selain media yang kita gunakan untuk mengkoneksikan antara perangkat kita, perangkat user atau perangkat CPE user gitu, atau DTE-nya user, itu ke jaringan bisa menggunakan media ini. Nah, tentu kita juga beberapa istilah di network devices ya. Misalnya di sini ada router, ya kan? Ada router, kemudian kita punya switch, ini ada switch, kemudian ada hub juga. Kalau misalnya yang ini bisa diganti dengan hub. Kalau ini hanya sekedar untuk broadcast gitu. Kemudian ada juga modem ya. Jadi, kalau teman-teman mengkoneksikan perangkat ini ke internet di sini, atau kalau di sisi ini pun, nah ini perangkat yang direct ini, misalnya ini wireless, nah itu kita sebut modem. Atau yang ini menggunakan 10 BSD, 100 BSD atau 1 gig gitu. Atau di sini menggunakan modem apapun gitu. Nah, ini kita sebut sebagai modem. Kemudian ada switch yang lain, misalnya dengan protokol MPLS, ITM atau frame relay. Nah, katakan itu adanya mungkin di daerah sini ya, di tengah sini. Jadi ada ITM, mungkin ada MPLS switch, kemudian ada Metro Ethernet switch, mungkin ada frame relay switch dan lain-lain. Kemudian ada access point. Nah, access point ini ya ini kalau dia wireless, modem ini sekaligus sebagai access point ya. Jadi kalau teman-teman menggunakan media katakan kabel di sini, menggunakan kabel atau FTTH atau yang lain termasuk satelit, ini modemnya. Di modem ini bisa kita sambungkan ke access point supaya komputer kita itu bisa akses ke perangkat ini. Atau perangkat modem ini bisa jadi satu kesatuan dengan wireless, yang umumnya sekarang seperti itu ya. Jadi dia sebagai access point. Nah, di computer network itu kita juga mengenal
host ya, perangkat yang digunakan oleh user. Jadi mulai dari mungkin laptop, kemudian ada smartphone, kemudian mungkin ada server, kemudian ada komputer, workstation atau PC, dan ada manajemennya. Nah, tentu untuk memanage semua komponen yang ada di jaringan ini supaya bisa berfungsi dengan baik, tentunya kita punya beberapa istilah manajemen, elemen manajemen sistem, untuk biasanya memanage satu jenis perangkat ya, atau satu jenis teknologi. Misalnya di jaringan yang dimiliki oleh ISP atau operator, nah mereka itu punya katakan ADSL-nya, kemudian ada FTTH-nya, kemudian ada jaringan wireless Wi-Fi-nya, kemudian ada jaringan Metro Ethernet-nya. Nah, masing-masing itu di-manage per kategori itu dengan elemen manajemen sistem. Bahkan di DSLAM-nya, jaringan DSLAM, kalau mereka punya dua merek, misalnya satu oleh Alcatel, yang satu oleh Cisco misalnya. Mereka punya elemen manajemen sistem untuk memanage DSLAM-nya si Alcatel, yang satunya elemen manajemen sistem untuk DSLAM-nya Cisco. Nah, kemudian mereka punya NMS, Network Management System, itu yang terintegrasi ya, biasanya ada beberapa EMS masuk ke NMS. Dan juga ada NOC, ini juga perluasan dari NMS, biasanya ada billing-nya juga gitu ya. Nah, tentunya karena jumlah pengguna internet semakin meningkat, bukan hanya untuk urusan internal di tempat institusi kita. Nah, di sini traffic yang masuk ke mungkin website kita ditaruh di sini gitu ya, atau di sini gitu. Nah, itu yang minta konten akses website kita itu bisa jadi orang-orang yang punya intention ini merusak sini ya, atau mendapatkan manfaat ekonomi yang lain, atau ya terhadap mungkin serangan malware yang lain. Nah, tentu ini perlu dimonitor ya, teman-teman. Jadi ada beberapa jenis security device yang ada di typical computer network, ada firewall, mungkin ya ini firewall. Nah, kemudian ada network DS, gitu ya. Kemudian ada IPS, kemudian ada host DS gitu, host NDS ya. Kemudian ada radius mungkin ya di jaringan di dalam sini lah ya, atau di belakang sini ada radius, atau mungkin kalau operator ingin manage perangkat-perangkat mereka yang terpasang, biasanya terpasang adalah packet. Kemudian ada ini EMS juga bisa digunakan untuk itu, security juga, dan juga SOC security operational center. Ini harusnya NIDS ya, NIDS. Network IDS, dan juga ada host IDS. Nah, di semua perangkat-perangkat ini, tentunya kalau ada evidence, ya diambillah di masing-masing ini. Biasanya di perangkat-perangkat ini ada lognya ya, dan log itu kalau mau diambil lebih lebih terstruktur, nah ini biasanya punya log management ya. Jadi semua ini bisa ada bukti digitalnya. Nah, tentu kejadian yang menimpa Facebook, WhatsApp, kemudian Instagram, itu semuanya terkait dengan infrastruktur yang ada di mereka ya tentunya, termasuk backbone-nya, ya. Termasuk mekanisme routing table mereka. Nah, khusus untuk yang bagian network komponen di network devices, kalau kita breakdown lebih dalam, nah kita bisa membedakan ini berdasarkan komponen device-nya, kemudian ada medianya dan service-nya. Nah, device-nya tipikalnya kita punya router, punya switch, router, switch, baik switch ini merupakan switch MPLS, kemudian switch
Metro Ethernet, kemudian switch ITM, frame relay, atau yang terbaru ya, misalnya yang berbasis software defined, SD Suite. Kemudian kita juga punya perangkat-perangkat layer 2 suite atau layer 3 suite, hub, dan lain-lain. Kemudian mungkin kita punya server, PC, kemudian perangkat komunikasi yang lain. Mereka saling terhubung ya. Kemudian untuk security-nya, mereka mungkin punya log, kemudian punya ACL rule, dan lain-lain. Nah, yang device ini, nanti di perangkat ini berarti ya device itu adalah tadi ya komponen yang kita miliki ini. Kemudian kita punya media, berarti kan. Nah, medianya itu adalah biasanya adalah ini, bisa kabel, fiber optik, atau teknologi yang lain gitu. Secara fisikal maupun satu kayak kabel ya, maupun sebagai sebuah sistem. Kemudian servisnya ya tergantung dia servisnya apa, IP, biasanya IP ya, IP base ya, mulai dari untuk akses website, HTTPS, SSH, kemudian servis yang lain yang diberikan oleh operator. Nah, di jaringan kita juga mengenal end device, adalah perangkat-perangkat yang digunakan oleh user, pengguna dari jaringan itu sendiri. Di sini mungkin yang digunakan oleh user ya mungkin PC mereka atau laptop gitu ya. Jadi mungkin ada komputer, ada laptop, mungkin bahkan server ya, itu termasuk end device, server, kemudian printer, smart devices kayak handphone gitu kan, maupun mobile devices. Ini hampir sama, smart mobile devices. Kemudian di end device juga ada individual end devices yang tersambung menggunakan intermediary devices. Nah, intermediary ini biasanya modem gitu ya. Modem, kemudian L2 suite, kemudian access point, wireless router, access point, mungkin juga termasuk router, gitu. Kemudian multi-layer suite, firewall application, LAN suite, dan juga ini perangkat ya end device-nya termasuk server ya. Jadi menghubungkan dari user ke server. Servernya bisa di sini, bisa mungkin di tempat yang lain. Nah, intermediary devices tentunya ini memegang peranan penting ketika kita berkomunikasi, terutama untuk tujuan security ya, di CIA, berarti intermediary untuk menjaga availability dari layanan, dari user ke penyedianya. Nah, tentunya availability dari intermediary ini itu mempengaruhi availability keseluruhan. Ya kan, mesti dijaga karena ini merupakan perangkat yang ada di jaringan yang menghubungkan antara end device. Nah, ini ada connectivity. Nah, untuk supaya dia terkonek, mekanismenya tergantung protokolnya ya, tapi cukup kompleks. Ya, salah satunya adalah mekanisme bagaimana dia membroadcast routing table, ya kan? Bagaimana mekanisme menerjemahkan dari nama domain menjadi alamat IP. Bagaimana mekanisme mendapatkan IP. Nah, itu semua disiapkan oleh intermediary. Dan bagaimana memastikan bahwa tiap paket itu bisa sampai ke lawannya ya. Nah, khusus untuk network devices yang router, mana kalau kita lihat semua yang fungsinya adalah meroute IP, kemudian memutuskan dia ke IP mana, next hop-nya, berdasarkan routing table, baik routing table-nya dia dapatkan secara statistik maupun secara dinamis. Nah, itu bisa dikategorikan sebagai router ya.
Berbeda dengan layer 2 switch ya. Layer 2 switch ini yang di switch bukan based on IP, tapi based on table MAC address-nya. Ada juga disebut sebagai L3 switch. Jadi mekanisme nge-switch-nya juga berdasarkan IP, tapi berbeda dengan router. L2 switch ini decision-nya dia tidak berdasarkan itu apa namanya routing yang ada di CPU mereka. Nah ini biasanya switch-nya itu setelah dia dapat informasi switch itu di switch berdasarkan itu apa namanya kayak diimplement di FPGA gitu ya, di FPGA mereka. Sehingga switch-nya itu ya kayak IP dari sini langsung di switch sini. Memang agak abu-abu dibanding router, tapi ada perbedaan sedikit. Nah, router kalau kita lihat di sini bisa juga berfungsi sebagai router. Di sini ada router, mungkin di sini ada router. Yang ini mungkin routernya hanya di edge-nya saja, sementara di tengahnya dia tidak mengurusin switch di level IP misalnya. Nah, ini semuanya berfungsi untuk menyiapkan jalur ya, agar paket yang umumnya berupa paket IP itu bisa kita teruskan ke tujuannya. Nah ini dia selain menyiapkan jalur, nah tentu terkait dengan mengenkapsulasi dan mendeenkapsulasi paket IP ya. Jadi kalau dari PC kemudian dilempar ke apa namanya jaringan yang lain gitu. Nah mungkin di sini ada keputusan ini apa namanya ada paket header gitu ya, ada header layer 1 gitu, layer 2. Nah dia itu memastikan bahwa tiap hop bagian layer 1 dan layer 2-nya disesuaikan. Tapi IP-nya hanya dicek sesuai atau enggak. Kemudian dia memutuskan routing table kalau dari header IP-nya memang sesuai ya. Kalau memang sudah sesuai, dia tentu akan meneruskan ke port yang bersesuaian, apakah port ke semula atau port ke yang lain atau ke yang lain. Nah, sehingga di bagian router ini ada komponen penting yang disebut sebagai routing table yang didapatkan baik secara statik gitu ya, statik maupun umumnya seperti saat ini dynamic. Nah, dynamicnya pun tergantung dia sebagai apa ya, macam-macam. Dalam satu router dia bisa dynamicnya bisa beberapa lebih dari satu, tergantung kita konfigurasinya. Mungkin biasa dia mendapatkan dari local connection, kemudian mungkin dari OSPF, ya, mungkin dari RIP, mungkin dari IGRP, mungkin kalau antar AS dia mendapatkannya dari BGP dan seterusnya. Kemudian di routing table ini komputer atau router punya informasi mengenai IP ini larinya ke sini, kemudian cost-nya segini, tergantung dari protokol routing table di mana dia mendapatkan informasi ini. Dari sini diputuskanlah bahwa paket yang dia terima di match dengan masking yang dimiliki akan diteruskan kemana gitu ya. Setelah itu kalau tidak ada informasi di sini, nah tentu biasanya kita punya default gateway ya. Jadi yang nggak match di sini, yang match hanya dengan 000 gitu, ya akan diteruskan lewat default gateway mereka. Nah, selain router, tentu di network device kita punya hub, ada bridge, ada LAN switch ya. Ini lambang untuk hub biasanya, kemudian lambang untuk bridge dan lambang untuk switch. Ketiganya ini kerjanya di layer 2 ya. Layer 1 atau layer 2. Layer 1-nya itu untuk media fisikalnya yang menerjemahkan sinyal-sinyal secara elektronik match atau enggak gitu. Tapi biasanya ini kerjanya di layer 2. Kalau hub ya dia tidak memeriksa MAC-nya, dia kayak meneruskan sebagai percabangan dari fisikal. Berarti dia di layer 1.
Kemudian kalau bridge dicek layer 2-nya, begitu juga dengan switch, khususnya layer 2 switch. Ya. Jadi ini sebagai kayak membroadcast dari dalam satu domain. Kemudian kalau yang ini collision-nya di per itu ya per ini per segmen. Kemudian kalau yang bridge ini yang menghubungkan antar beberapa perangkat itu untuk membagi ini menjadi beberapa collision domain. Agak mirip-mirip, tapi biasanya ini hanya 2 gini aja. Sementara kalau switch multiple ya. Yang ini sama sebetulnya. Jadi ini seperti multiple bridge ya. Nah, kalau yang hub itu hanya sebagai repeater aja, jadi dia benar-benar di layer 1. Nah, kalau detailnya bedanya apa ya, itu bisa teman-teman cek ya, tapi kira-kira seperti itu. Tapi umumnya di jaringan jaringan yang ada saat ini, karena mungkin harganya sudah ini, operator pingin manage gitu ya, kemudian ada fungsi-fungsi yang lain, biasanya yang banyak digunakan adalah yang ini saat ini ya. Tapi di perangkat-perangkat yang lama gitu, terutama hanya untuk interkoneksi antar 2 segmen, itu ini masih banyak digunakan. Yang ini malah udah jarang ditemui ya hub ya, meskipun ini paling simple. Nah, untuk tujuan tertentu, ketika kita ingin mengkoneksikan antar komputer dengan fisikal yang sama, tapi di jaringan ini, misalnya ini hanya ingin terkoneksi ke segmen tertentu yang ada di sini, gitu ya. Ini terkoneksi dengan hub gitu, hub tertentu, port yang terpisah. Nah, dan kita bisa memanfaatkan virtual LAN, di mana ini merupakan segmen network secara protokol header-nya terpisah dari IP ya. Jadi ini katakan ada header IP, layer 3 IP, ditambahin dikit lah ujungnya sesuai dengan standar VLAN. Mungkin 802.1Q gitu. .1Q dan lain-lain. Sehingga kalau ininya sama, ya dia akan ada di VLAN yang sama. Nah, ini membroadcast broadcast domain yang sesuai dengan VLAN-nya. Ya, karena ada tambahan header VLAN di sini. Jadi ada di antara layer 2, ini tetap urusan MAC layer-nya ada di sini. Nah, ada tambahan ini, sehingga kalau kita define perangkat ini untuk membaca header ini, kemudian dia menemukan ini merupakan ID yang terpisah, tentu tidak akan di-forward ke port yang ID-nya terpisah. Nah, kemudian di wireless network, tentu medianya adalah wireless ya, teman-teman. Sehingga by default, kalau ada orang di sini, namanya wireless, ini juga akan mendengar. Nah, di sini kalau Wi-Fi disebut sebagai namanya access point, ada mekanisme antara klien dengan access point untuk mendapatkan koneksi ya. Ya, tentu tergantung dari teknologinya, ada Wi-Fi APGN ya, APGN. Bahkan yang terbaru kita sebut sebagai Wi-Fi 6 ya, Wi-Fi 6 atau Wi-Fi AC ya, Wi-Fi AC. Nah, itu yang di bagian ini, nah kita bisa nyari informasi yang ada di sini dengan masang perangkat untuk monitoring. Misalnya kemarin kita menggunakan Wireshark atau menggunakan analyzer yang lain. Nah, beberapa hal yang mungkin perlu dikonfigur
Nah, terkait dengan ini mungkin adalah informasi-informasi SSID yang digunakan, mungkin network mode-nya apa, gitu. Mungkin channel setting-nya, kalau di Wi-Fi mungkin channel, kan ada macam-macam ya, ada channel 1, 2, 3, sampai yang channel paling atas mungkin 13 ya, tapi nggak semua implement itu di frekuensi 2400 berapa ya, hampir 2400-an lah, hampir 2500, 2490-an berapa. Nah, per channelnya juga lebarnya macam-macam ya, tergantung dari teknologinya BGN, tapi umumnya saat ini 20 MHz umumnya ya. Yang terbaru bahkan ini bisa 40 MHz, bisa 80 MHz. Kemudian security mode-nya di-define, mungkin ada metode enkripsinya, dan ada juga yang pakai password. Nah, Wi-Fi-nya tergantung standar 802.11 berapa, mungkin ada B, A, B, GN, dan frekuensinya umumnya di frekuensi tertentu ya, 2,4 atau 5,8 GHz. Nah, ini apa namanya bentuk, biasanya kalau teman-teman di rumah yang langganan FTTH, baik menggunakan Telkom, MyRepublik, kemudian Bisnet atau yang lain ya. Nah, tentu akan dikasih modem ini sekaligus dia berfungsi sebagai access point juga. Biasanya ada access point-nya, kemudian di belakangnya ini ada port yang masuk ke jaringan, either FO gitu kan, mungkin kabel copper gitu. Nah, di access point ini umumnya ukurannya kalau teman-teman lihat di rumah ini biasanya relatif kecil ya, relatif kecil ukurannya. Nah, ini bisa digunakan untuk keperluan pribadi aja di satu rumah gitu, atau bisa juga untuk di perusahaan gitu ya. Nah, kalau mau dikembangkan tentu ini mau diintegrasikan dengan access point yang lain juga memungkinkan. Kemudian kalau di jaringan wireless-nya kita ingin access point ini biasanya kan sudah ada controller ya. Jadi ketika kita di sini ada PC atau laptop mau connect ke sini, nah itu udah diurusin tuh SSID-nya, cara koneksinya dan seterusnya. Nah, tapi ketika mau diintegrasikan ada access point banyak gitu, urusan wireless-nya diserahkan ke access point, tapi integrasinya katakan ini mau dikasih SSID apa, IP-nya berapa, itu disebut sebagai access point yang bukan standalone tapi di jaringan. Nah, di sini kita butuh namanya controller ya. Jadi wireless LAN controller mungkin salah satunya, umumnya disebut sebagai controller. Mungkin ada yang urusan radiusnya juga masuk ke sini, setelah ini baru dia masuk ke radius centralized gitu ya. Nah, tapi itu secara umum kalau kita menggunakan wireless ya. Dan salah satunya tentu kalau wireless-nya bukan Wi-Fi, ininya beda lagi, istilah-istilah yang ada di sini. Misalnya menggunakan 2G gitu, GSM 2G, 3G, 4G, mungkin 5G. Nah, istilah-istilah umum ada di sini adalah mungkin berbeda. Tapi secara umum adalah dia punya bagian wireless-nya dan dia punya bagian untuk interkoneksi ke jaringan, baik sebagai standalone maupun bareng-bareng dikontrol oleh controller. Kontrolernya bisa yang kecil atau bisa yang gede. Nah, konsepnya sama, mau di 2G, 3G, 4G, 5G juga sama mau dengan di Wi-Fi. Nah, berikutnya adalah kalau kita ingin akses ya, punya PC kita atau laptop atau handphone. Nah, biasanya ketika kita ingin akses Google, Facebook, WhatsApp, kemudian FB Messenger atau website yang lain atau aplikasi yang lain, nah tentunya kita akan ngetik nama sesuai human name ya, dan nama ini akan diterjemahkan oleh DNS menjadi alamat IP. Nah, domain name ini ya merupakan translator dari nama yang kita kenal
menjadi nama IP. Contohnya ada example.com diterjemahkan menjadi ini sesuai dengan ini apa namanya yang terdaftar ya. Jadi klien punya DNS resolver, katakan dia nanya medium.com itu apa. Kalau dia punya case di sini, nah dia tidak perlu nanya ke sini karena IP-nya otomatis dia akan akses IP ini. Tapi kalau misalnya di case-nya si klien nggak ada, maka dia akan nanya ke rekursor. Biasanya internal DNS server itu ada di modem gitu ya. Atau ada di perangkat pelanggan juga. Nah, dari sini ini biasa nyimpen. Kemudian di sini ada case juga. Nah kalau nggak ada dia akan call ke sini ya, root level domain. Misalnya domain yang terregister median.com itu DNS-nya dia pakai DNS berapa gitu ya. Nah, kemudian kalau ini nggak tahu itu dia akan refer ke suruh nyari yang top domain, katakan .com-nya. .com-nya di siapa, di situ akan ada list-nya, dan baru ditanya. Nah, baru dia dapat ini reversal bahwa IP address domain.com itu adalah 104.16.121.127. Nah, kadang-kadang klien itu mendapatkan informasi IP berdasarkan konfigurasi dynamic ya. Bahkan saat ini by default-nya semua adalah dynamic ya, karena nature dari konfigurasi nature dari perangkat kita, biasanya kita akses perangkat itu pindah-pindah ya, terutama di smart mobile devices, sehingga kalau IP-nya statik kita nggak mungkin konfigur tiap saat ya. Maka umumnya sekarang IP yang kita dapatkan di perangkat kita, bahkan laptop pun atau PC ya umumnya di set mendapatkan secara dynamic ya, dynamic host configuration protocol. Ketika kita masuk ke jaringan atau pindah dari satu AP access point ke access point lainnya, atau dari satu network 4G ke network 4G yang lain, nah itu urusan perpindahan konfigurasi IP-nya diatur secara dynamic. Salah satunya mendapatkan dari DHCP server dengan cara minta DHCP discover, ini di over, kemudian request-nya di OK-in. Nah, selain itu, karena IP versi 4 terbatas ya, IP versi 4 terbatas dengan 32 address, berarti dia bisa maksimal 4 miliar ya, kira-kira 4 miliar address. Bayangin jumlah user internet saat ini udah 5 miliar. Ini 5 miliar itu udah orangnya kan, belum lagi perangkat-perangkatnya kan, ada routernya butuh IP, kemudian perangkat lainnya butuh IP, dan nature-nya IP adalah dibagi per masking ya, karena ini binary ya. Cara merouting yang paling efisien itu kalau sekumpulan ini diterusin, sekumpulan ini diterusin, sekumpulan ini diterusin, sehingga pasti akan ada IP-IP yang nggak terpakai di situ gitu, secara mungkin nggak efisien. Ada juga yang kebutuhannya selain dipakai untuk perangkat-perangkat yang dipasang, juga dibutuhkan untuk ini perangkat broadcast dan network gitu kan. Sehingga ini udah pasti habis secara teorinya. Tapi namanya aplikasi udah banyak digunakan dengan IP versi 4, meskipun tersedia IP versi 6, tapi ini masih tetap digunakan, terutama karena kita punya IP private sama ini NAT ya, Network Address Translation. Sehingga ketika perangkat-perangkat yang digunakan oleh user menggunakan IP private, tapi ketika mereka ke jaringan internet, dia akan diubah oleh NAT device-nya. Baik perubahannya itu one-to-one, one-to-many, maupun secara portnya gitu ya. Jadi ada yang diubah portnya, ada yang ditranslate one-to-one, tergantung, ada one-to-many dan seterusnya.
Nah, selain itu, untuk kebutuhan meningkatkan security, siapa saja yang bisa akses aset atau device, tentunya itu perlu diatur ya. Nah, salah satunya dengan mekanisme authentication, authorization, dan accounting yang disebut sebagai IEEE server. Jadi ketika kita sebagai user ingin akses misalnya akses point tertentu, tapi akses point ini di hotel katakannya, di hotel. Ini kan nyambung, tapi untuk mau ke koneksi internetnya biasanya ditentukan oleh IEEE server. Nah, IEEE server ini bisa berupa radius, mungkin berupa tekek atau Kerberos. Nah, kalau untuk urusan radius, berarti yang ini minta ke sini, di-authenticate, kemudian di-authorize, dan dihitung, di-accounting. Namun ada juga kebutuhan IEEE untuk akses siapa yang akses perangkat ini, dari perangkat network. Nah, biasanya dia menggunakan tekek. Atau ada juga selain radius kita menggunakan Kerberos. Nah, di fungsi IEEE, baik menggunakan radius, tekek, Kerberos, ada fungsi E pertama adalah untuk authentication, E kedua authorization, dan E ketiga adalah accounting. Nah, semua informasi yang ada di sini kesimpan kan. Nah, itu juga bisa jadi cara kita mendapatkan evidence kalau ada masalah, mulai dari di koneksinya maupun ada masalah yang lain. Nah, di authentication ini, user yang nyoba connect ke resource kita, itu tentunya diidentifikasi apakah ini merupakan user name password yang valid ya. Kalau valid, nah tentunya ini akan di authorize sesuai dengan sesuai dengan yang dialokasikan. Apakah dia sebagai user yang hanya boleh akses 1 Mbps atau boleh 1 GB, tergantung apakah yang diatur kecepatannya, apakah speed-nya atau waktunya. Apakah user yang waktunya unlimited atau user yang kecepatannya 10 Mbps atau user yang boleh akses 100 GB dan seterusnya. Semuanya di-authorize di sini, dikasih kalau memang mereka sudah ter-authenticate. Dan begitu mereka tersambung, itu bisa dimonitor mereka sudah menggunakan berapa. Kalau menggunakan waktunya, karena based on waktu, dia sudah menggunakan waktu 1 jam, dia punya hak untuk 10 jam, berarti tinggal 9 jam lagi, dan seterusnya. Nah, tentunya selain komponen-komponen yang ada di jaringan tersebut, ada komponen yang spesifik untuk urusan network security infrastructure. Kita mengenal firewall. Firewall tentunya sama kayak namanya, jadi kayak tembok api ya. Jadi yang berhak dia lolos, tapi yang memang tidak boleh masuk atau diblok tentunya tidak akan diperkenankan. Nah, di firewall ini tentunya mengurangi untuk filter ya. Biasanya siapa saja yang boleh masuk. Nah, di sini ada ACL-nya, semacam ada listnya ya, siapa saja yang boleh, apa saja yang boleh, dan apa saja yang tidak diperbolehkan. Resisten terhadap network attack, ya, tapi tidak resisten jenis attack yang lain. Misalkan. Tapi secara umum dia lebih resisten terhadap network attack karena network di belakang firewall ini tentu attack vektornya menjadi berkurang ya. Kemudian yang diizinkan itu yang bisa masuk, sementara yang tidak diizinkan tidak masuk dengan adanya control policy ya. Control policy. Nah, banyak benefitnya tentu ada beberapa. Ya, artinya dengan menseleksi ini, traffic yang ada di sini adalah traffic yang sudah terseleksi, sehingga attacker itu tidak leluasa menggunakan semua metode, dia hanya bisa menggunakan metode ini. Jadi kalau metodenya yang diizinkan adalah HTTP atau HTTPS, katakan port 80 atau 443, berarti mau nggak mau yang semula attacker punya opsi untuk menyerang dari banyak port, dia hanya punya opsi menyerang dari port ini.
Nah, benefit-nya diantaranya ya ini prevent the exposure of sensitive host, resource, and application yang ada di belakang firewall. Kemudian dia hanya mengizinkan protokol-protokol tertentu yang boleh masuk di sini, misalnya HTTP, HTTPS, gitu ya, FTP dilarang dan lain-lain. Kemudian mungkin bisa mengeblok malicious data dari server dan klien yang tidak menggunakan port atau IP yang dilarang, gitu ya. Kemudian ini termasuk secara tidak langsung bisa mereduce security management complexity karena yang masuk di sini kita hanya yang diizinkan. Tapi tentunya firewall juga punya limitasi ya. Jadi kalau yang diizinkan adalah port 80443, mau nggak mau kalau attacker numpangin malicious code-nya di port ini, ya berarti lewat HTTP maupun lewat HTTPS, nah tentunya si firewall ini tidak bisa mendeteksi ya. Atau kalau ada misconfiguration di firewall yang semula diperbolehkan menjadi tidak diperbolehkan, itu juga mengancam salah satu komponen CIA di masalah availability. Kemudian data dari banyak aplikasi mungkin tidak bisa lewat ini ya. Jadi data from many application cannot be passed over firewall securely. Jadi aplikasinya sih tetap ini. Data from many application cannot be passed over firewall securely. Jadi mungkin hanya aplikasi-aplikasi tertentu ya yang bisa masuk, padahal kayak kita mau itu aplikasi misalnya IP pun gitu ya. Itu kan kadang-kadang ingin yang di sini tapi portnya yang lain gitu ya. Atau ketika dia minta masuk ke akses pertama, dia ada namanya default port. Nah, keterbatasan itu dulu menjadi masalah, tapi sekarang umumnya udah nggak masalah karena firewall-nya biasanya udah lebih prone untuk menghadapi kelemahan itu ya. Kemudian mungkin user yang ada di sini secara nggak sengaja untuk nyari konten tertentu terblok. Mungkin karena ada ini yang network antara dalam sama luar semula 1 gigabit per second, mungkin nggak bisa memanfaatkan itu. Atau ya ini ada masih kelemahannya karena firewall mengizinkan informasi ini atau port 53 DNS, artinya kalau attacker masuk ke sini dengan port yang legitimate, nah mereka masih bisa men-tunnel traffic malicious ke jaringan kita. Nah, kemudian ada juga intrusion detection system ya, IDS, baik NIDS maupun host IDS. Jadi network yang ditaruh di network, host biasanya yang ada di host. Biasanya komputer kita baik menggunakan Windows, iOS, Apple. Nah itu by default komputer kita sudah di-enable IDS-nya. Teman-teman tinggal mengkonfigur lebih spesifik apa saja yang bisa dideteksi. Tapi by default IDS-nya sudah ada, host IDS. Dan firewall juga ya, firewall-nya by default ada. Nah, biasanya untuk IDS yang di host IDS itu penempatannya di sini setelah antara firewall dan jaringan internet ya. Karena kan dideteksi dulu kan, oh, ada alarm nih, alarm gitu kan. Baru si ini siap-siap beneran nggak bisa masuk gitu. Jadi biasanya dipasang di sini. Tapi dipasang di tempat yang lain sesuai tujuannya juga nggak ada masalah. Sehingga IDS ini diharapkan dia bisa memberikan alert ya kepada administrator kalau ada malicious activity di jaringan sini. Tentunya IDS tidak selalu menginformasikan hal yang benar. Jadi ada namanya false
negatif atau false positif ya. False positif. Nah, false positif berarti si IDS menginformasikan kepada administrator sesuatu yang salah ya. Jadi dia menganggap ada alarm, ada alert, gitu, tapi sebetulnya itu bukan. Atau yang false negatif. False negatif itu sebetulnya ada bahaya, tapi dia tidak deteksi. Nah, selain IDS, ada IPS, Intrusion Prevention System, yang biasanya kalau IDS ini adalah pasif ya, sementara IPS itu lebih aktif. Tapi perangkat-perangkat IDS saat ini ya biasanya adalah IDS IPS gabungan. Jadi dia punya sensor, kemudian dia punya ini untuk deteksi dan juga untuk melakukan aksinya, beda aja. Jadi ini lebih aktif dibanding IDS. Tuh. Tapi biasanya perangkat yang ada di market udah dua-duanya biasanya IDPS, ya. Intrusion Detection Prevention System. Bedanya karena dia ada aktif, jadi dia punya sensor sama kayak IDS, tapi begitu ada masalah dia bisa take action. Dia ada monitor dan melakukan prevention. Kemudian untuk monitoring, kita juga punya namanya SNMP ya, Simple Network Management Protocol. Nah ini biasanya perangkat-perangkat yang ada SNMP agent-nya, biasanya ya untuk manajemen, baik biasanya NMS, EMS, dan lain-lain. Nah, reportnya ngambil dari protokol SNMP ini. Jadi perangkat-perangkat di sini, kalau ini mati, maka otomatis SNMP agent itu akan mengenerate namanya SNMP trap data ya. Jadi dia akan lapornya itu ke SNMP server yang diassign, bisa berupa NMS, berupa EMS, atau bisa berupa log dan lain-lain. Nah, penamaan SNMP ini kita menggunakan Management Information Base. Jadi kayak titik-titik itu ya. 1 dot berapa. Yang ini artinya apa, ini artinya apa, spesifik gitu ya. Bahkan tiap vendor itu punya code ini. Sehingga di belakangnya baru code itu standar. Kalau 1, kalau dari Cisco artinya apa, kalau 2 artinya apa. Itu harus ada di tabelnya. Nah, informasi ini berdasarkan SNMP MIB baru akan diterjemahkan oleh si ini NMS atau oleh perangkat yang ditanam SNMP agent. Jadi kalau perangkat ini menerima kode ini, oh itu artinya mengkonfigur port ini, gitu ya, dan seterusnya. Nah selain itu kita juga punya misalnya NetFlow ya, spesifik ke Cisco. Ini merupakan Cisco IaaS teknologi yang untuk menyiapkan statistik dari paket flowing yang lewat ini perangkat Cisco, misalnya router ya. Sehingga Cisco tahu kita bisa menganalisis di sini baik yang di perangkat sini maupun dikoneksikan ke statistik server khusus ya. Nah, ini bisa menyediakan untuk masalah security monitoring ya. Mungkin untuk planning network juga melakukan traffic analysis, kemudian juga melakukan terkait sebagian tugas IEEE ya. Yang ketiga untuk config. Nah, kemudian kita juga mengenal adanya port mirroring, teman-teman. Jadi kalau kemarin kita menggunakan Wireshark ya, kalau kebetulan yang akan kita monitor itu adalah layer 2 switch, koneksi dari situ, maka salah satu port di sini bisa kita enable sebagai port mirror supaya perangkat analyzer ini, misalnya Wireshark, bisa memonitor traffic dari komunikasi antar ini. Atau kalau ini namanya paket analyzer-nya sebaliknya, jadi memonitor perangkat dari sini ke sini, ini yang monitornya. Berarti yang
mirror pod-nya adalah ini ya. Nah, selain itu evidence untuk di jaringan juga bisa didapatkan di server log khusus ya yang disebut sebagai syslog. Jadi kita punya perangkat, jadi kalau ada apa-apa log aktivitas itu semuanya dicatat di syslog server. Ini untuk mengumpulkan log yang perangkat yang kita monitor, kemudian bisa men-select apa saja yang akan kita logging, kemudian destination dari syslog message ini masuk ke mana. Kemudian untuk melakukan analisis, ini sebetulnya kaitan antar log yang satu dengan log yang lain, kemudian antar data satu dengan data yang lain, tentunya masalah waktu, sinkronisasi waktu menjadi penting ya, sehingga kita di jaringan butuh yang namanya NTP ya. NTP ini untuk masalah clocking ya. Nah ini biasanya kalau kita di jaringan based on apa tuh fiber optik kayak OC3, kemudian SDH dan lain-lain. Nah itu clock-nya harus sinkron ya, satu perangkat dengan perangkat yang lain itu di drive dari mulai 100 gitu ya. Nah kemudian perangkatnya ngambil di drive lagi. Gitu ya. Nah ini terutama untuk jaringan yang itu time based ya. Jadi waktu masih circuit based. Tapi kan sebetulnya meskipun kita ada di jaringan saat ini yang umumnya IP based, tapi island by island itu masih circuit based. Jadi router 1 ke router 2 sebetulnya di tengahnya itu adalah mungkin jalur SDH, mungkin jalur Metro Ethernet gitu ya. Yang sebetulnya di sini butuh clock secara sinkron. Tapi antar server ini udah nggak perlu sinkron antar router ini ya. Tapi yang perlu sinkron adalah titik ini dengan titik ini. Nah ini yang masih memanfaatkan ini. Dari stratum 0, di drive clock-nya ke stratum 1, stratum 2, stratum 3. Nah saat ini drive clock stratum 0 nggak harus dari sini. Bisa GPS gitu ya. GPS, mungkin GLONASS, dan lain-lain. Nah, tapi intinya bahwa di jaringan itu ada sinkronisasi server dari NTP server yang di internet sehingga kita tahu bahwa di semua perangkat itu bisa kita sinkronize, terutama kalau tujuannya adalah untuk analisis log kejadian yang untuk pengumpulan evidence. Kemudian di ICCC server ini juga merupakan perangkat khusus security services ya. Ada TCAC, ada Radius, dan ada juga Kerberos ya. Nah, kapan umumnya Radius digunakan, kapan TCAC digunakan, kapan Kerberos digunakan, tentu tergantung dari pilihan yang punya jaringan ya. Tapi umumnya kalau mau mengauthenticate, mengauthorize, dan mengaccounting user yang akan akses ke perangkat-perangkat jaringan itu biasanya menggunakan TCAC. Tapi kalau mengauthenticate, kemudian mengauthorize dan mengaccounting aktivitas user, aktivitasnya sendiri untuk akses ke resource internet itu biasanya menggunakan Radius atau Kerberos. Nah, ini yang penjelasannya tadi. Ini detailnya bedanya ya. Bahwa kalau di TCAC accounting-nya dia terbatas. Jadi TCAC umumnya karena dia itu lebih untuk mengauthenticate dan mengauthorize user yang akan akses ke device gitu kan, yang ada di jaringan. Sehingga accounting bahwa ini traffic-nya berapa nggak terlalu dipentingkan. Nah, kalau mau difungsikan untuk accounting, nah tentu dia perlu accounting yang lain, ya dari net flow misalnya, sehingga accounting-nya dia limited. Sementara Radius yang dipentingkan adalah user itu bisa di-authenticate, bisa di-authorize, dan dimonitor penggunaannya. Dia ngapain?
berapa lama dia akses, kemudian sudah berapa bandwidth yang dia habiskan, gitu ya. Nah itu ekstensif ininya. Nah beda-beda yang lainnya ya ada beberapa ya. Misalnya dari sisi confidentiality, ini yang di-encrypt adalah keseluruhan paket. Kalau radius hanya password-nya yang di-encrypt. Jadi komparasinya itu. Nah kemudian kita ada VPN tadi ya, ada VPN sehingga kalau kita menggunakan internet, tapi kita tidak ingin bahwa data kita bisa dimonitor gitu dengan cara yang kalau kita tidak tahu code VPN-nya tentu ini bisa kita bikin ya. Nah jenis-jenis VPN-nya macam-macam ya, mulai dari VPN tunneling, jadi semua paket IP yang ada di sini itu di-tunnel dengan secure IP ya, yang ini di-encrypt gitu. Kemudian ditumpangi dengan IP internet. Sehingga sebetulnya paket yang lalu lalang di sini merupakan paket IP publik biasa, tapi di belakangnya termasuk IP kita, yang IP yang digunakan realnya, itu adalah sesuatu yang di-encrypt. Atau ada juga yang di-encrypt paketnya, sehingga IP-nya ada dua gitu ya, atau dengan mekanisme macam-macam. Nah, VPN ini bisa di-provide oleh kita, oleh si perusahaan, internal perusahaan, atau oleh VPN provider. Dan provider itu bisa yang memang providernya atau provider VPN kayak Northwind dan lain-lain. Kemudian topologi juga menentukan di mana kita akan mengakses jaringan itu ya. Jadi ada yang cukup yang hanya point to point, kemudian ada yang star, ada yang mesh gitu ya. Jadi kalau kita di internet ya biasanya sudah semi mesh lah ya, semi mesh. Ya kalau dari perangkat pelanggan ke perangkat akses ISP ini point to point biasanya. Either medianya optik, copper, wireless maupun maupun satelit ya, atau dari perangkat modem ini ke handphone kita, handphone atau laptop kita, ini biasanya start ya. Jadi kalau di sisi user dari modem, ini typical networknya adalah tadi ya start, kemudian kalau dari tempat kita ke ISP biasanya point to point, di ISP-nya tipikalnya adalah semi mesh kan. Point to point. Ada juga yang kayak hub and spoke. Hub and spoke itu ini jadi kayak di institusi corporate terutama perbankan ya kan. Dari headquarter mereka biasanya kan inginnya langsung ke cabang ya. Tapi cabang itu secara administratif biasanya dikelola dulu oleh head regional ya, cabang regional. Ini ya. Nah, yang ini namanya hub and spoke. Jadi dia sebagai hub and spoke-nya. Nah, kalau di LAN, ya umumnya LAN itu ya seperti ini sekarang ya. Jadi L2 suite bisa akses ke sini atau akses point diakses ke sini, umumnya adalah star topology ya. Tapi ada juga yang extended star. Extended star kalau kita menggunakan koaksial di extend ke sini, atau dari lantai 1 ke lantai 2, yang di sini star, ini star. Jadi ada beberapa star, yang ini baru ke ISP gitu ya. Kemudian bus ini tipikal star yang lain, tapi menggunakan perangkat semacam hub ya, hub atau L2 suite, atau yang ini yang zaman dulu. Jadi ini benar-benar fisikal koaksial gitu. Jadi perangkatnya jadi kayak bus topology ya, atau ring topology. Ini zaman waktu masih IBM. Jadi biasanya di headquarter perbankan atau di regional atau di ya mungkin regional ya,
Nah, ini menggunakan perangkat-perangkat IBM waktu itu. Nah, ini konfigurasinya adalah ring topology. Nah, kalau arsitekturnya secara umum, nah tentunya ya tergantung dari ini kita ya. Tapi umumnya kalau untuk perusahaan gitu, small medium enterprise atau di cabang-cabang, biasanya kita mengimplementasikan router. Di dalam router itu diimplementasikan ICL ya, ada firewall-nya lah ya. Kemudian baru ini adalah L2 suite-nya. Kemudian yang diizinkan biasanya hanya ini untuk urusan HTTP atau HTTPS. Kemudian untuk email SMTP, dan untuk urusan mentranslasikan nama yang human-like ke IP ya, machine-like. Biasanya ini ya default-nya sekarang. Baru mereka bisa akses publik. Di perorangan di rumah-rumah juga modelnya kira-kira seperti ini. Tapi urusan firewall-nya itu diserahkan ke di sini, di masing-masing device di sini. Namanya host IDS itu kan, atau host firewall. Kalau teman-teman ngecek biasanya kalau teman-teman menggunakan Windows atau Apple iOS, nah di situ standar firewall sama IDS-nya sudah ada. Nah, untuk yang ingin lebih secure, biasanya memasang perangkatnya itu di area demilitarized DMZ ya. Karena asumsinya paket-paket yang dari internet ini bisa sembarang, kan? Orangnya bisa macam-macam, bukan hanya orang yang terautorized untuk akses aset yang ada di institusi gitu. Sehingga dari sini kalau mereka ingin akses, biasanya aksesnya adalah website gitu misalnya. Nah, itu ditaruhnya di daerah ini, DMZ. Jadi ini misalnya email server, kemudian web server ditaruhnya di sini. Sementara server-server yang digunakan hanya untuk internal perusahaan ditaruhnya di sini. Nah, ini konsep DMZ ya. Naruh DMZ-nya bisa seperti ini atau bisa yang lain, gitu. Tergantung. Itu ada banyak jenis mode DMZ. Ada yang internal seperti ini, kemudian di firewall, ada di firewall lagi, kemudian baru internet. Nah, web server, email server ditaruh di sini. Ada model kayak gini. Kalau yang ini namanya multi home DMZ gitu ya. Karena ini satunya satu pangkat, ini multi pod gitu ya. Nah, tapi intinya bahwa perangkat-perangkat ini asumsinya traffic yang di sini bisa apa saja, yang ini lebih trusted, nah yang ini di antara keduanya. Sehingga kalau ini bisa meningkatkan keamanan untuk di daerah private sini ya. Jadi dari luar dia kalau mau akses resource yang ada di sini diblok, tapi orang luar bisa dari dalam keluar dia diperbolehkan. Nah, kalau orang luar akses ini web server kita ya boleh aja. Tapi kalau dari internal justru kalau mau ke sini boleh, tapi kalau dari sini ke sini diblok gitu ya. Nah, kemudian arsitektur security yang umum selain ada DMZ, ada VPN dan lain, nah, ada juga konsep zone-based policy firewall. Zone-based policy firewall. Jadi ini berdasarkan ini, ya artinya kalau sesama orang marketing ya intinya marketing, sesama ada human resource dengan human resource gitu ya. Jadi selama ini merupakan member dari SIM zone, mungkin VLAN 1 ada di lantai 1, VLAN 2 ada di lantai 5, tapi sama-sama orang human resource, ya biasanya ini bisa saling bertukar. Gitu. Nah, ini konsep dari zone-based policy firewall. Jadi firewall-nya diatur supaya mengizinkan itu. Nah, kemudian
di jaringan juga apa yang tersimpan di tiap konseptual layer tentu evidence-nya beda-beda ya. Karena kalau kita menganut konsep ini, three layer hierarchy model, biasanya model yang ini adalah untuk ini ya, ada core layer, kemudian bagian ini untuk distribution layer, dan ini untuk access layer, baru ini untuk user ya. Nah, yang tersimpan di sini ini kan traffic-nya tinggi kan, paling ya urusan waktu pernah down jam berapa, kapasitas pernah berapa gitu aja. Yang di sini juga mungkin itu tapi lebih dalam. Sementara di access layer mungkin sampai siapa yang akses pada jam berapa dan seterusnya dilengkapi dengan IEEE server. Sementara yang di sini lebih spesifik per user. Nah, atau ini ya kalau dibagi secara umum yang urusan internetnya ya kita nggak punya lognya gitu ya. Tapi begitu masuk ke sini ini udah areanya si provider. Nah, di kita ya corporate atau personal areanya bisa di sini. Meskipun modelnya ya sebetulnya udah abu-abu ya, nggak bisa kita bedakan dari sini. Nah, untuk membantu mempermudah, namanya kita nyari evidence ya di apa sih penyebab ini, apakah ini malicious activity atau bukan. Nah, itu kan harus ada tools-nya kan. Jadi tools yang bisa membantu itu, nah ini misalnya namanya Network Operation Center. Nah, Network Operation Center ini lebih untuk memastikan bahwa jaringan yang di-manage oleh NOC ini bisa berfungsi sesuai gitu ya. Kapan di-maintenance, kapan di-install, butuh upgrade berapa. Kalau di aspek security, CIA, dia fokusnya di masalah availability. Fokusnya di availability. Jadi NOC ini termasuk ini performance reporting, kan? Si router ini berapa, kapasitasnya sudah berapa, mungkin ada firewall dan IDS juga, mungkin ada network discovery assessment, kemudian ada patch management, tapi sebenarnya lebih untuk monitor sentral operasional ya, operasional dari network itu sendiri. Kemudian ada SOC, ini khusus operation center, tapi khusus untuk masalah security ya. Jadi ini ada masuk ke di SOC, mungkin urusan koleksi lognya, mungkin untuk reporting, kemudian untuk research and development, mungkin untuk threat intelligence, knowledge base, mungkin untuk decapping, kemudian dari CM, mungkin untuk aggregation dan correlation. Kemudian ada yang khusus CM, Security Information and Event Management, ini khusus untuk ngumpulin event management ya dari berbagai log. Nah, kan kita punya syslog, kemudian log di masing-masing perangkat. Nah, semuanya dikumpulin di CM gitu ya. Jadi log yang ada di firewall atau mungkin aktivitas, mungkin yang dari server, mungkin dari router, mungkin dari workstation, mungkin dari switch, IPS. Ini kan setelah itu kan ini di log, datanya disinkronis ya, dapat dari NTP. Kemudian mungkin ini dikumpulinnya oleh dia sendiri lewat protokol mungkin SNMP dan lain-lain. Nah, setelah kalau kita baca satu-satu mengaitkan ini kan lumayan butuh waktu ya. Tapi oleh CM ini dikumpulin sehingga menjadi puzzle yang mudah untuk dianalisis oleh analyzer. Nah, itu kira-kira untuk masalah pengumpulan network evidence di jaringan ya tentunya bisa kita dapatkan dari semua komponen yang ada di jaringan, ya kan? Dan juga tool khusus yang memang untuk ngumpulin log, mulai dari log syslog maupun di NMS maupun di perangkat itu, dan akhirnya diintegrasikan oleh CM dan dianalisis oleh SOC supaya lebih cepat kalau ada insiden gitu ya. Karena
dari SIEM ini masuk di sini, setelah diterjemahkan, dia masih butuh sesuatu yang lain, kan? Dikaitkan dengan user kita, thread-nya apa, gitu kan. Mungkin kalau kayak gini ada masalah apa, terus mungkin ticketing, siapa yang boleh akses ke sini, dan log collection harusnya sama dengan SIEM ya. Mungkin ini diakses oleh research development sehingga dia menjadi satu kesatuan service operation center yang efektif dan efisien.